Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ya, tadi kan jam 9 sudah selesai. Sudah selesai ya. Sudah selesai, bukan Bapak Boyo, sudah tersebut bagus. Tapi saya bertanya lagi, tadi ini udah berubah nih. Kita berdua tuh udah gerak. Bu, hubungannya dia bu. Udah mana betul? Dunia. Bu, 31 ini. Yang menang yang mana ini? Tadi ibu-ibu bilang penduduk Jambu Sari, bukan penduduk. Walaupun sekarang di nanti pulang ke bisa kesini lagi nggak? Belum tentu kalau diundang lagi. Nah, mudah-mudahan terakhir nih pertanyaan. Bapak Ibu ini penduduk dunia atau penduduk akhirat? Oh. Terus mau berapa lama Bapak Ibu di dunia? Kira-kira nih, kayaknya sudah hampir semua ini, seperti saya ini. Ya, Pak, kira-kira berapa tahun lagi? Mau nggak dikasih umur 50 tahun lagi, mau nggak? Ya, berapa tuh Bang? Tawar-tawar deh, 45? 40? Berapa? 35? 35 sekarang berapa? Umurnya berapa sekarang? 50 Bu? Paling muda paling di sini. Paling muda nih 50. Ya. Jadi kita ini bisnisnya penduduk akhirat ya. Bukan penduduk, ibaratnya kita ini sedang ditambah Boyo, sebentar saja. Kalau berapa jam nih pulang ke Jambu. Jadi kalau begitu, kita penduduk akhirat, yang kita siapkan sehari-hari itu untuk hidup di dunia ini ya penduduk akhirat. Yang benar. Ya itu aja Pak lah, ya. Tapi di dunianya kan tinggal berapa? Saya persiapan dunia untuk kemana? Ke dunia lagi. Untuk mati kan? Nah, itu. Jadi kira-kira persiapannya apa Bapak Ibu sekalian? Apa kau? Tawakal. Bekal. Bekalnya apa? Bekalnya jatah. Bekalnya apa? Bekalnya apa? Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman ya dalam surat Al-Hasyr. Nah, sekarang bisa buka di WA. WA-nya untuk apa biasanya, Bu? Alhamdulillah. Berapa lama untuk ngaji pakai WA, Bu? Pakai WA untuk ngaji biasanya berapa lama? Lama mana dengan buka WA? Lama mana? Baik, coba. Kalau yang bisa, kalau enggak ya terlalu lama nggak apa-apa. Sambil ibu bapak cari saya bacakan. Auzubillahi ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat li ghadin wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Artinya ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Siapa yang dipanggil Bapak Ibu? Orang beriman, orang mana nih? Mana orang-orang? Orang-orang. Wahai orang-orang yang beriman. Mana? Semuanya mana? Sini apa situ? Situ atau sini Bu?
Ah, bagus itu, bagus itu. Nggak usah kesana, kesini dulu. Kesini dulu ya? Oh, kesini dulu. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Bapak Ibu orang mana tadi? Jambu Sari ya? Asli, sudah ngoyot, sudah berakar-akar ya, Jambu Sari ya. Sudah lama sekali ya. Kalau Bapak Ibu umpamanya pas di pantai Parang Tritis mana? Terus ada panggilan, wahai orang-orang Jambu Sari. Bapak Ibu itu merasa terpanggil nggak? Merasa ya? Tapi pokoknya Bapak Ibu punya besan atau menantu bukan tinggal di Jambu Sari, tapi pas berkunjung ke Jambu Sari, kemudian pergi bersama-sama ke Beringharjo atau ke Malioboro atau ke pantai, terus ada panggilan, wahai orang-orang Jambu Sari. Tamu ibu itu yang bukan orang Jambu Sari, merasa orang Jambu Sari enggak? Ya? Tamu. Tamu tidak kan? Tamu tidak. Sekarang Bapak Ibu itu orang iman bukan? Tenang ya. Itu insya Allah. Nah, insya Allah berarti orang. Kalau insya Allah, Ibu nanti beredar. Insya Allah toh? Insya Allah. Kalau tadi sudah salat asar belum? Pakai insya Allah enggak? Tidak. Kalau sudah itu tidak pakai insya Allah. Yang akan datang, insya Allah. Saya tanya lagi. Bapak Ibu orang iman bukan? Iman. Kalau tidak insya Allah pakai apa? Yakin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bapak Ibu orang iman atau bukan? Oke, saya panggil sekarang. Ya ayyuhalladzina amanu. Kok masih cetak sih? Ya ayyuhalladzina amanu. Wah. Baik. Saya ganti. Wahai orang-orang Jambu Sari yang di sini. Ya. Oke. Betul asli orang Jambu Sari. Sekarang, wahai orang-orang yang beriman. Ya. Baru saja diingetin, tapi enggak ya. Nah, tandanya orang iman salah satunya mendeteksi itu ketika ada panggilan, wahai orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, itu hati kita siap. Saya ada apa ya Allah? Nah, itu tadi. Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, wal tanzur, dan hendaklah melihat nafsun setiap diri, maqad damat libatin, apa yang sudah dikerjakan masa lalu untuk esok. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirun bima ta'malun, sungguhnya Allah itu maha tahu terhadap segala yang orang. Jadi ayat ini memerintah kepada kita, wahai orang-orang yang beriman, siapa saja yang merasa orang beriman, termasuk yang sudah disapa oleh Allah, supaya bertakwa kepada Allah. Satu. Yang kedua, supaya sering melihat, sering evaluasi apa yang sudah dilakukan masa lalu untuk esok. Esok itu kapan, Bapak? Yang akan datang itu apa, Bapak Ibu? Yang akan datang itu, yang mesti datang itu apa Bapak Ibu? Ya. Kematian itu kapan, Bu? Kematian kapan, Bapak Ibu? Itu tadi dikatakan besok. Kayaknya besok. Besok. Jadi saking dekatnya mati itu dikatakan besok. Supaya lihat apa yang sudah dikerjakan masa lalu untuk esok hari. Makanya Nabi itu salat maghrib ya. Nabi itu kalau mau imami sholat, itu salah satu yang diucapkan oleh Rasulullah sebelum memulai mengimami itu apa? Jadi imam Rasulullah sebelum mulai takbir jadi imam, itu pesan kepada makmum itu apa? So, ada lagi. Mungkin jarang yang mengatakan ini meniru Nabi. Nabi mengatakan solu sholatul muwatin. Sholat bagus seperti sholatnya orang pamitan. Jadi maghrib nanti, Bu, Bapak, itu jadikan sholat maghrib kita nanti itu sholat terakhir. Isya itu mungkin kita nggak hidup lagi. Saking dekatnya kematian.
bisa. Kemarin itu kita awal gitu-gitunya COVID itu kan buka WA, innalillah. Kalau nggak innalillah ya, syafa'ullah, innalillah, innalillah. Saking dekatnya kematian. Kita supaya sering-sering melihat masa lalu kita, apa yang sudah kita siapkan untuk esok hari, yaitu kematian, hari kiamat. Sudah sering bro, hitung-hitungan seperti itu. Sudah sering bro, hitung-hitung amal kita masa lalu untuk siap-siap setelah mati. Sering hitung-hitung itu kan? Belum ya? Biasanya yang sering dihitung itu apa bu? Yang sering dihitung itu apa? Utang apa? Tabungan. Nah, di bank A sekian miliar, sekian B. Nah, jadi itu perintah Allah supaya kita sering mengevaluasi diri kita. Kira-kira Bapak Ibu sekalian, persiapan kita ini sudah mantap belum untuk menghadapi kematian yang kemudian esok hari? Belum ya? Nah, ini penting. Penting. Umur kita ini berapa ya? Umur kita ini kira-kira berapa? Tadi saya minta suruh 100 tahun nggak mau ternyata. Lalu jangan aku ya, sekarang berapa kamu? 50 sampai 80. Sedang ya? Sedang. Ya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Ya. Kata Rasulullah SAW, umur umat Muhammad berapa Pak? 63. Itu 70. Umur umat Nabi Muhammad itu antara berapa? Sampai 70. Nabi umurnya? Ya sudah 63 siapa? Ini sekarang banyak nih iman Ya, jadi sudah hampir nih. Baik. Sekira saya. Jadi katakan umpamanya umur kita umpamanya 63 tahun. Halo? Itu nanti bisa jalan sendiri kamu. Ya. Seandainya umur kita 63 tahun. Saya 30 tahun. Sama. Ya. Bukan nih dari sini kan? Itu semangatnya, semangat Pak. Baik. 63 tahun. Kita hidup ini pilih apa? Hidup untuk makan atau makan untuk hidup? Makan untuk hidup untuk apa? Wajib, mantap sekali. Masya Allah. Luar biasa. Kita tenang nih. Karena kita sudah biasa kalau yang iftitah itu adalah iftitah macam-macam. Ada nggak yang inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Apa artinya? Ya intinya judul lah. Sholatku, ibadahku, itu untuk Allah Subhanahu. Setuju ya kalau ibadah, kalau hidup kita untuk ibadah ya, setuju ya? Setuju. Tapi selama ini betul nggak? Terus bagus jawabannya. Banyak lupanya atau banyak nggak lupanya? Wah, jujur ini hukumannya ringan. Bagus. Sekarang kita hitung ya. Seandainya umur kita 63 tahun. Tinggal berapa menit Pak? Bapak? Oh, 1 jam langsung berapa hari? Ya. Sekarang kalau kita umurnya 63 tahun, coba berapa yang sudah kita lakukan untuk ibadah? Ya, coba.
Berapa persen? Berapa Pak? 10. Ada kok. Sekarang gini, kata WHO, ya yang punya apa-apa kita diinstruksi oleh WHO itu, sekarang ini COVID itu, kata WHO itu, Lembaga Kesehatan Nasional, orang tidur setiap hari yang dia berjam 4 jam. Kalau kita punya umur 63 tahun, setiap hari itu 8 jam, itu tidurnya berapa tahun? 20 tahun. Nah, lulus matematikanya. Umur 63 tahun, setiap hari tidur 8 jam. Berapa? 1 tahun lulus. Kalau saya kan memang sering menyampaikan, jadi ya Apal. Gitu ya. Iya. Kurang situ ya. Baik, itu 21 tahun tidur Pak, Masya Allah. Itu baru tidur yang resmi. Belum kalau tidur pas ngaji. Bayi. Biasanya lagi pegang WA itu nggak ada yang tidur, nggak ada yang ngantuk begitu. Mau baca bismillah, langsung ngantuk. Makanya orang Islam itu bagus tuh. Banyak orang nggak bisa tidur. Berobat ke Singapura Pak. Ini bapak-bapak ini mudah kalau tidur. Sholat Jumatnya agak cepat langsung tidur. Tahu-tahu sudah komat Allahu Akbar, Allahu Akbar. Iya. Nah, 21 tahun untuk tidur. Terus ada lagi untuk bekerja sama. Organisasi ILO itu, Organisasi Tenaga Kerja Internasional itu mengatakan juga kerja yang kerja juga 1 hari 8 jam. Rata-rata kan umur tadi, umur Umar Muhammad kan antara 60 sampai 70 kan rata-rata. Ada yang kandungan sudah tak meninggal, berlahir meninggal. Ada yang habis pengantinan ijab kabul, iring-iringan masuk jurang, mati. Ada yang wisuda, mati. Lagi munakosa, mati. Ada dari pengukuhan guru besar, mati di situ. Ada juga. Ya, rata-rata begitu. Tidur 20 tahun, bekerja berapa? 42 tahun. Sekarang kita ini mulai dianggap melakukan aktivitas, mulai dianggap sebagai amal soleh itu mulai kapan? Mulai balik. Oh, balik umur berapa, Bu? Zaman dulu kan 17 tahun. 17 tahun masih gendongan antara gadis. Zaman dulu. Ya sekarang kira-kira 13 tahun lah, karena setiap hari disadari pornografi, porno aksi, cepat balik, terus apalagi gizinya tercukupi. 13 tahun, dari 0 tahun sampai 13 tahun, nggak ada amal soleh itu. Percaya nggak? Ya, itu semua latihan semua. Yang dapat pahala orang tua, tapi jangan ngomong-ngomong sampai sama cucu kita ini nggak mau sholat ya. Iya kan? Buktinya kalau mau ada orang haji bawa anaknya yang belum balik, hajinya sahnya. Ya, saya tanya bukan orang tua orang anak, sah apa tidak? Belum balik, haji sama orang tuanya, hajinya sah apa tidak? Sah apa tidak? Nah, ada yang tidak sah? Sah apa tidak? Itu kalau cepat Bu, sah. Betul Bu. Hajinya sah, tapi begitu nanti dia dewasa, dia punya harta, punya kewajiban haji, masih wajib haji. Gimana? Nah, itu. Jadi itu sekarang 42, 21 untuk tidur, 21 untuk kerja, 13 tahun untuk masa anak-anak. Berapa sudah? Cepat, sore kok. 55 tahun. Kalau punya 63 tahun, tinggal berapa tahun? 8 tahun. Sholatnya berapa menit? 5 menit terus hebat itu. Ya. Ada 10% nggak Pak? 10%. Sekarang banyak mana Pak? Sekarang nih, ngaku guys, termasuk saya. Banyak mana ibadah kita dengan lihat WA? Baca-baca share-sharean itu banyak mana? Orang Indonesia itu rata-rata 4 jam Pak.
minimal itu mengikuti sosial media itu. Sosmed itu. Gimana? Alhamdulillah, Masya Allah, Alhamdulillah. Coba satu Pak hadisnya, satu-satu aja. Nah, sekarang ini, kalau begitu, tadi kan ngaku nih turun ibadah. Nah, sekarang kalau dihitung seperti itu, pantas nggak kita ngaku bahwa selama ini hidupnya itu ibadah? Pantas nggak? Kalau kita niat-niat ibadah, semuanya kita niatkan ibadah, jadi ya pantasnya. Mantap. Mantap. Betul. Dua jumpa. Itu betul. Sambil minum ya, sambil minum. Sambil minum. Jadi ibadah itu tidak hanya sholat, ibadah itu tidak hanya puasa. Ini sekarang lagi ibadah nggak? Ibadah. Cuci piring ibadah. Nanti malam ibadah nggak? Ibadah. Sama Bapak? Ya. Oh iya, itu ibadah juga. Ya kan? Nah, maka tadi pesannya Pak Bambang itu, gimana caranya, ya, bagaimana caranya, kita umur yang pendek, ini mau di surga semua enggak? Surganya berapa tahun maunya, Pak? Bu? Apa dan? Hah? Berapa lama? Orang isin ya? Ibadahnya sang ngono, baru tentu ditompo. Lo kok surganya sangawasi gitu? Jangan khawatir, jangan khawatir. Ya. Untuk siapa surga kalau tidak untuk kita, insya Allah, Allahumma. Amin. Cuma kita memang harus pandai-pandai memanage umur kita. Jadi umur kita katakannya 63 tahun, itu kita bisa berumur 6.003 tahun. 6.300 tahun. 6.600.000 tahun. Bisa nggak? Dengan cara apa? Dengan cara mencari ibadah-ibadah yang unggulan. Unggulan. Nah, unggulan. Apa? Oh, ibadah yang paling unggul itu apa, Bapak Ibu sekalian? Nah, kira-kira kalau kita hari ini meninggal, kita harus siap terus ya, siap ya. Pokoknya nanti habis maghrib ternyata kita nggak bisa bernafas, terus kebablasan. Kira-kira menjelang kematian itu yang kita minta kepada Allah itu apa? Oke, ada nggak jawaban lain kalau itu? Kaitannya dengan dunia ini. Kita ingin kembali ke dunia nggak kira-kira? Kalau ini ditawari, kamu ini sudah harus mati sekarang. Apa minta ditunda? Mau nggak tidak ditunda? Mau ya? Mau ya? Mau kan? Pertanyaannya, kalau ditunda, kita mau apa? Mantap itu, Masya Allah. Jadi ternyata di dalam Al-Quran disebutkan di dalam surat Al-Munafiqun ayat 10 itu kalau ada orang meninggal itu, mau meninggal itu yang kalau bisa ditunda itu bukan untuk haji, bukan untuk umroh, tapi untuk sedekah. Karena betapa besarnya itu pahala sedekah. Seperti ini. Kita ini sekarang masih hidup, masih bisa beramal, masih bisa berpahala. Kalau sudah meninggal bisa berpahala nggak? Bisa kan? Bisa. Sudah. Ini rekeningnya kan banyak nih. Rekening. Ada yang kayaknya di sana itu berapa miliar kayaknya. Dan sebelah sana bapak-bapak itu kayaknya sampai T. Kayak apa ya? Kita masing-masing punya rekening amal ya kan? Yeah. Kalau sudah mati kita bisa mencarikan rekening di bank nggak? Enggak kan? Ya. Terus kita masih bisa menikmati bunga-bunga kalau yang baik jangan bunga ya. Keuntungan dari semuanya usaha dan itu kan bisa nggak bisa ya? Tapi Allah saking kasih sayangnya kepada kita, itu kita masih bisa mendapatkan pahala walaupun kita sudah apa saja. Ya. Terus? Ya. Idza matabnu adama, Pak, biasanya di HP kan hafalkan hadis toh.
Idza matatu adama ingqata'a amaluhu illa min salat. Kalau orang sudah meninggal, maka putuslah semua amal kecuali 3. Apa pertama? Shadaqatin jariyah. Sedekah yang pahalanya mengalir terus walaupun orangnya sudah. Kedua, ilmu dulu. Ilmu yang bermanfaat. Ibu dari sini ngaji, terus nanti sampai rumah cerita sama anaknya, anaknya cerita sama cucunya, terus itu punya murid itu multi level marketing. Itu pahala terus itu. Yang ketiga, anak yang soleh. Sebenarnya kalau mau pas itu bukan soleh. Kalau Pak Soto, Pak Soleh iya. Tapi kalau anak itu bukan soleh, sebenarnya apa? Solih. Tapi wangel yang ngomong wangel soleh. Malah betul, walak gayanya, nggak apa-apa. Anak soleh ya mau mendoakan. Jadi soleh dulu, baru mendoakan. Biasanya anaknya ada orang tuanya meninggal, anaknya nggak doakan, malah apa? Ngapain anaknya? Anaknya katanya sibuk untuk cari snack, cari ini, ngundang orang supaya berdoa. Dia malah tidak pernah berdoa. Itu salah satu yang banyak-banyaklah bersedekah, wakaf, sedekah jariyah. Harta kita mau dibawa mati apa tidak? Pertanyaannya singkat, jawabannya singkat. Harta kita bisa dibawa mati enggak? Bisa, Bu. Iya. Saya tahu itu paham semua. Itu Mbak Ismail, pernah tahu tentang Mbak Ismail yang punya perusahaan batik dulu itu di Malioboro itu mana terang bulan itu sampai sepuh sekali, itu semangat bekerjanya, dagang terus nggak berhenti. Sampai ada yang tanya, Bang, kok nemen banget nih, boleh duit, memang dibawa mati? Yo, wabeh bondomu tak bawa mati. Loh kok iso? Ya, karena sebelum mati tak titipke. Ada yang titipke di masjid, santren, panti asuhan, sumur, jalan. Bar mati tak gowo kabeh nang awak tubuh. Gimana? Nah, jadi salah nek ngomong harta ki ora digowo mati tergantung. Nah, harta kita itu yang mana, Bapak? Harta kita yang di dompet, yang di rekening, atau yang di mana? Nah, sekarang ibu itu ingin hartanya itu sendiri atau untuk orang lain? Si jujur ya. Nah, ini dia. Itu lebih banyak untuk orang lain atau inginnya untuk banyak orang lain atau untuk sendiri? Sendiri, bagus. Sendiri. Caranya piye caranya supaya untuk sendiri? Banyak yang disedekahkan atau banyak yang tidak? Kok lirik-lirik? Bisik-bisiknya apa tuh? Yang jelas deh. Kalau harta yang sebetulnya milik kita adalah harta yang diinfakkan, ya kan? Jadi kalau begitu, kalau kita ingin memanjakan diri kita, itu harta kita yang banyak itu yang untuk orang lain atau yang sendiri? Kalau sendiri itu berarti yang diinfakkan, apa yang ditinggal untuk ahli waris? Ya, tenang nih. Nah, kamu jujur nih. Gitu. Jadi istri Rasulullah SAW, Khadijah, itu keluarga Rasulullah kan sering kadang-kadang itu potong kambing. Suatu saat potong kambing, Bu. Setelah potong kambing, terus dibagi-bagi. Terus sisa, mungkin istilah kita mungkin ya apa ini, sampailah mungkin ya. Sisa itu, sifat itu. Terus tidak lama ditanya oleh Rasulullah, Khadijah, istriku, kambingnya masih apa tidak? Sudah habis ya Rasul, tinggal apa tadi? Tinggal sampingnya, tinggal samping. Jawaban itu benar ya? Ya Rasulullah sudah habis, tinggal sampingnya lah, katakanlah.
Karena memang sudah disediakan semua. Betul nggak jawaban itu? Bagaimana mengabdi itu? Tunjuk Pak, main seger Pak. Jadi saya ulang lagi, keluarga Rasulullah potong kambing. Semua dibagikan kepada masyarakat yang tidak tinggal sampingnya lah, kalau begitulah. Terus ditanya Rasulullah, maksudnya daging kambingnya sudah habis, tinggal kambingnya. Jawabannya betul atau tidak? Ya, betul kan? Ya betul. Tapi kata Rasulullah betul tidak, salah kamu. Terus gimana? Kambing kita ini utuh kecuali yang sampai itu. Yang milik kita itu sudah sekarang itu yang milik kita. Sementara yang tersisa belum itu milik kita. Bisa jadi disimpan di gondol, di kucing. Ini tidak ada dalam hadisnya, tidak ada. Tambahan saya. Atau dimakan malah dari darah tinggi, malah tambah. Nah ini supaya kita camkan pada diri kita, harta kita itu yang kita jaga. Ada yang wajib zakat, ada yang sunnah, termasuk untuk keluarga kita itu juga. Jangan terus diberikan orang lain semua, ya kan? Nah itu. Jadi banyak sekali fasilitas Allah berikan kepada kita sehingga kita memang layak masuk surga, Bu. Walaupun umur kita pendek, walaupun sholat kita bahasa Jawanya petrol, sholatnya itu sembuh. Khusyuk apa enggak itu jarang, hanya khusyuk atau tidak tidaknya. Sholat. Saya tidak. Kalau ngaku itu gimana ringan. Wis sholatnya orang khusyuk, ngaku khusyuk, ini bahaya. Gimana? Makanya setelah habis sholat, assalamualaikum, terus apa? Astagfirullah. Habis sholat itu kita minta ampun kepada Allah, teman. Karena kita tahu persis bahwa sholat kita tadi itu kunci di mana-mana dicari nggak ketemu. Itu Allah Akbar loh, candelan. Ya. Jadi itu Bapak sekalian. Bukannya saudara, bukannya itu. Masya Allah, kasih sayang Allah, Bu, Bapak sekalian. Niat saja. Kalau niat baik, itu sudah dicatat apa? Satu kebaikan. Habis dari sini mau kemana, Bu? Mau ke rumah pulang. Ke rumah mau apa, Bu? Bapak? Sholat. Setelah sholat maghrib mau apa? Baca Quran. Itu udah niat, udah catat kebaikan. Ya. Itu kalau baik niatnya baik, Bu. Sebaliknya kalau niat jelek, biasanya kalau niat jelek niat apa? Karena banyak anak sudah berniat sekarang hari Rabu, besok malam Minggu mau apel. Ya kan, di sini ada istilahnya, kalau Minggu apel ya, apel di sopir. Terus niat mau apel, mau maksiat itu, dicatat belum sama Allah? Dicatat kejelekan belum. Malah kalau malam Minggu nggak jadi apel, dapat apa? Dapat pahala ya? Ya tidak mesti, Pak. Kalau tidak jadinya karena hujannya nggak dapat pahala. Tapi kalau nggak jadinya takut kepada Allah, dapat pahala. Masya Allah. Itulah kasih sayang Allah SWT. Amalku, Masya Allah, amalku. Bapak-bapak yang biasa ke masjid, biasanya kayaknya ada masjid semua. Ya kan? Ya. Bapak-bapak. Langkah ke satu kebaikan. Ini jauh-jauh dari masjid, belum jadinya tidak berdekat. Dekat. Nasib sial. Kalau dekat dengan masjid itu sial. Udah Pak Bapak udah betul jauh malah mendekat. Jadi kalau semakin jauh itu semakin banyak Pak kebaikan. Setiap langkah itu kebaikan satu. Setiap langkah itu satu kejelekan diampuni. Jadi ada orang dulu pada zaman sahabat itu, ya Rasul saya mau pindah dekat masjid, jangan, biar itu jauh, ya kan? Sudah dekat mau saya naik mobil lagi. Padahal hadisnya melangkah itu, masya. Ya tetap pahalanya ya sih, Mas. Awantin yang kemarin jalan ya. Ya kan? Langkah gitu, Masya Allah. Coba
Kalau Ramadan Bapak Ibu sekalian, kecuali bulan Ramadan itu pahalanya besar, dapat Lailatul Qadar itu berapa lipatannya? Berapa? 80 3 tahun. Iya. Itu sebetulnya bukan segitu. Itu minimal segitu. Bukan segitu. Masih lipat-lipat. Jadi kalau kita dapat Lailatul Qadar 10 kali Ramadan itu, umur kita naik berapa? 1000 tahun itu, 1000 bulan itu 80 tahun ya kira-kira ya. Berarti kita naik 83 tahun. 10 kali Ramadan, umur kita tambah berapa? 800 tahun. Ini sudah pada haji bu? Kalau sudah saya insya Allah. Insya Allah mau lagi. Takkan dan kalau sudah alhamdulillah. Mau haji enggak? Mau umroh enggak? Pahalanya satu sholat di Masjidil Haram berapa? 100 zuhur. Ada yang hitung. Jadi kalau satu kali sholat di Masjidil Haram itu 1000 kali itu butuh berapa waktu? Itu. Kalau tidak salah itu hanya 350 tahun. Itu. Pokoknya banyak sekali lah. Jadi sangat wajar kita bisa masuk surga. Asal kita bisa, kecuali melaksanakannya wajib-wajib itu, kita cari amal-amal yang unggulan. Dari sini Bapak Ibu sekalian, ke Jambu Sari jarak berapa? Berapa? 1,5. Ke Malangrejo kira-kira 3 kilo. Ternyata Ibu-ibu, berapa menit dari sini ke Malangrejo? Ke Jambu Sari? 10 menit kan ya? Ternyata Bapak Ibu, 1 menit itu bisa 100 tasbih. Tasbih itu apa? Subhanallah. Bisa 100 istighfar. Astagfirullah. Padahal 1 tasbih itu 1 tanaman di surga. Nah itu. Ini kalau dari sini 10 menit, ya berarti berapa itu? 1000 tasbih. Nanti coba dicek tuh. Setelahnya ada grupnya enggak? Ada grupnya ya. Ada grup Jambu Sari. Laporan, Bapak. Saya tadi dari Tambak Boyo sampai Jambu Sari itu tasbih terus. Berarti dapat semuanya berapa itu? 10.000. Itu penting. Jadi menggunakan waktu sebaik-baiknya mencari amal yang utama. Saya kira itu Bapak sekalian yang disampaikan kalau ada manfaatnya. Sebetulnya semangat itu bukan nasihat Bapak Ibu, nasihat saya. Nasihat saya, ya. Dan bersama-sama mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau mohon maaf, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita sampaikan ke Ustaz Tulus yang telah menyampaikan nasihatnya untuk kita semua. Ibu Bapak yang dirahmati Allah, kita juga punya agenda untuk kajian tentang kesehatan yang diasuh oleh Dr. Bambang Susanto, spesialis anak ya, dosen dan juga dokter di PKU Muhammadiyah. Insya Allah akad sore besok, tapi hanya online ini. Nanti ke Bapak Ibu dia berkenan mengikuti kajian ini, bisa kami share untuk linknya. Jadi kita mengikuti dari linknya saja. Jadi nanti ini judul temanya tentang tim bebas insulin dan kegemukan tanpa obat. Yang berkenan nanti akan saya share linknya. Ibu yang dirahmati Allah, terima kasih atas kehadirannya dan marilah kita akhiri dengan doa kepada teman. Jangan lupa sajian sudah disediakan untuk dihabiskan. Bisa dibawa kundur kalau memang mau dibawa kundur silahkan. Kalau memang nanti bawa tidak bawa plastik nanti kita mintakan plastik sama resepsionisnya. Demikian kita akhiri dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya